Oh ya, Oke, silakan. ya selamat siang Pak Yu dan teman-teman. Saya mau menjelaskan tentang salah satu DDoS attack yang sering terjadi pada router. Nah, sumbernya itu dari presentasi MUM Antonius Duti Susilo dan ini pasti mungkin berbeda dengan teman-teman. Nah, jenis DDoS attack yang akan saya fokus utama yaitu ping flood, sedangkan serangan yang lainnya seperti port scan, serangan DDoS, serangan yang akses tidak dikenali itu tidak menjadi fokus utamanya. Nah, ping flood itu sebenarnya itu hanya satu PC, terus kemudian ada banyak virtual PC yang menghujani suatu server atau suatu router. Nah, biasanya ini virtualnya itu kita masuk dapat akses itu dari komputer yang terinfeksi virus, misalnya dapat malware atau apa, itu sering sekali seperti itu. Dan kan ICMP ke targetnya itu dimaksimalin, yaitu 65500 bytes. Nah, ini komen yang mungkin biasanya akan include ke virus itu, misalnya ping uls.ubaya.ac.id, main T ini seterusnya, tak hingga, dan main L ini panjangnya, ICMP paket. Nah, ini dilakukan banyak sekali orang, sehingga server akan down. Nah, cara mengatasinya itu, ini contoh ping flood yang terjadi, CPU-nya 28% sampai 51%. 33%. Nah, normalnya itu kalau saya lihat itu 2%. Nah, kalau indikasi ping flood itu terinfeksi di komputer kita itu bandwidth di laptopnya kemakan banyak. Jadi kita mau akses apapun itu lemot. Nah, itu kalau indikasi ping flood di laptop. Kalau di router, CPU-nya meningkat. Solusi pertama menggunakan ICMP sederhana, menggunakan chain input. Di mana chain input itu kita limit rate-nya menjadi 1 per second. Jadi hanya boleh satu paket yang boleh masuk dari satu komputer, terus burst-nya dibuat 0, terus di accept. Terus habis itu kita buat input lagi. Ini gunanya buat ngedrop. Jadi ada 2 chain. Nah, ini saya coba menggunakan 3 CMD. Nah, konfigurasinya ini kenapa 3 CMD? Saya berbarengan. Karena kalau satu CMD itu dianggap sebagai satu paket yang sama. Jadi minta request dan respon yang sama. Kalau 2 CMD itu dianggap router itu sebagai 2 paket yang berbeda. 3 CMD dianggap 3 paket yang berbeda. Jadi saya coba, nah yang di sebelah kanan ini lancar, tiba-tiba time out. Nah, saat ini time out, yang sebelah kiri ini lancar. Nah, sedangkan yang bawah ini time out terus. Karena saya batasi tadi itu satu paket aja. Nah, ini bisa dilihat paketnya yang masuk dan yang di drop jalan. Dan posisi kedua itu SMP yang kompleks. Kita membuang kode dan type yang gak berguna. Nah, misal SMP yang akan kita gunakan itu bentar, nge-lag. Nah, ini ada type echo replay, echo request, time exit, destination as unreachable dengan kodenya 3 dan 4. Nah, ini lebih kompleks. Nah, kemudian yang keempat itu akses jam. Jadi kita menggunakan input SMP apapun, kita tampung ke jam. Jadi dijamkan ke suatu filter. Kemudian filter itu menganalisa itu limitnya udah berapa, normal atau enggak. Kalau enggak normal, dia langsung di drop. Nah, ini saya tumpuk-tumpuk sebagai perlindungan ganda. Kemudian saya akan mendemokan nah, ini Winbox saya. Saya akan mendemokan salah satu ICMP filter yang saya gunakan, yaitu yang metode jam. Jadi pertama, ICMP masuk ke jam ini, input jam, kemudian ditampung ke nomor 6 ini, dengan chain yang namanya ICMP. Nah, kita lihat ICMP kan.
Saya menggunakan Windows 9 karena saya sedang menggunakan akses router IndiHome. Nah, bergantian nanti. Satunya bisa, satunya nggak bisa, satunya bisa, satunya nggak bisa. Nah, ini timeout ini harusnya jalan. Ini jalan, yang ini timeout. Nah, itu filter yang saya gunakan. Terima kasih. Jammu jam kemana? Ya, selamat siang. Jamnya jam kemana? Apa? Jam ke filter jam kemana? Jam Jam ke apa? Mana? Jam ke filter ini, Pak. Yang nomor 6. Input chain. Yang pertama. Iya. Nah, kan habis jam ke 6, terus habis itu langsung ke drop. Sebenarnya ini buat akses kayak akses ganda aja, Pak. Jadi tambahan buat kalau nggak mau keserang jebol firewall-nya atau gimana, jadi dikasih akses jam gitu, Pak. Ya, wes. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Yes, berikutnya siapa? Saya, Pak. Oh, Bentar. lanjut. Oke. Jadi, halo Pak Yo dan teman-teman. Jadi, langsung saja saya presentasi tanpa mengundur-undur waktu. Jadi, intinya ICMP flood itu adalah sebuah ping flood di mana banjir ping, di mana ada melakukan serangan penolakan seperti yang ada di PPT ini. Ini kalau saya bacain bakal mengurangi waktu. Dijelaskan, Rek. Dan bakal diulang-ulang juga penjelasannya sama teman saya. Jadi saya bisa jelaskan. Jadi ini merupakan salah satu serangan di mana ada suatu orang atau suatu user tertentu yang akan mencoba melakukan suatu ping di mana ping tersebut itu tidak usah ada balasan. Sehingga memakan bandwidth yang keluar maupun masuk. Intinya itu ICMP flood. Habis itu berikutnya, ini kasus di mana firewall ini kena ping flood. Ini saya coba-coba aja, di mana sini saya gunakan 3 CMD untuk ngeping router saya, di mana saya ping 178.71, 78.71. Ini tiga-tiganya langsung ke router saya, tanpa pilih pamri intinya. Jadi solusinya apa? Gunakan input filter gun. Jadi di sini harus dibuat filter, di mana filter ini paket-paket yang ingin dimasukin. Di sini saya cuma Pak? Cuma masukin yang paket di mana dia itu di bawah 1 milisecond aja, Pak. Yang hanya boleh masuk. Yang ini kan macam masih ada campuran seperti 8 milisecond, berapa gitu. Habis itu saya limitasikan paketnya. Jadi dia cuma bisa masuk 5, habis itu request timeout, lalu 5 request timeout sampai seterusnya gitu. Jadi ini actionnya accept, habis itu selain yang ini, maka paket-paket yang lainnya itu saya buat jadi drop, di mana hasilnya tuh seperti ini, Pak. Jadi yang masuk tuh hanya yang kurang dari 1 milisecond atau 1 milisecond aja. Yang ini. Sama dia ngebatasin, ini kan masukin 5 paket, jadi dia kadang gini, ini 3, ini 2, habis itu dia time out, karena dia tuh udah masuk 5 paket ke itunya, ke mikrotik saya. Jadi dia macam putuskan bentar, habis itu udah seterusnya lanjut terima paket lagi. Untuk hasil demonya itu seperti ini, Pak. Ini, sama yang ini satu lagi. Nah, ini langsung dia time out semua. Ya, Pak, jadi udah. Berapa komen kamu buka? 4, itu berapa? 3. Iya, ini komen 4. Kalau kemarin pas cobanya cuma 3 aja, Pak. Udah, gitu aja, Pak. Gak jelaskan filternya, gak jelaskan dalamnya. Apa? Demonya. Oh iya ya. Oke. Iya. Filternya. Inboxnya mana? Nah, gitu. Ini firewall. Jadi yang ini saya gini, sini C-nya input, jadi yang menuju ke
ke router, habis itu protokol ICMP, di mana itu protokol ping yang pasti semua tahu lah. Habis itu yang di sini di ekstranya, di bagian limitnya, itu rate-nya saya buat 1 second aja. Jadi bisa masuk cuma yang 1 second terus. Ini kan kemungkinan besar, dia itu lebih dari 1 milisecond. Soalnya dia melakukan pengirim paketan secara bersama-sama gitu. Dan di sini burst 5, jadi yang bisa masuk paketnya tuh cuma 5 dulu gitu. Ini. Nah, habis itu, selain itu, maka saya buat dia jadi drop. Jadi apapun yang udah di atas ini, yang ini, selain 5 ini, maka dia langsung di drop aja tanpa pilih kasih. Nah, gitu, Pak. Oke, sekian. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Yo. Nah, next apa? Oh, Saya Pak Yo. Yo. Benar-benar. Nyalakan kamera. Oke. Nggak usah kamera ya Pak. Sepertinya kameraku kok tidak bekerja dengan baik. Share screen juga. Nah, oke. Yo. Ya, keluar kok suaranya. Coba dia keluar. Oke. Oke, gini Pak. Oke, jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang float ping. Jadi float ping ini adalah salah satu serangan. Jadi nanti yang akan saya presentasikan itu pengertian dulu. Habis itu nanti cara melancarkannya, habis itu cara bertahan. Jadi yang float ping ini kenapa berbahaya? Karena bisa meningkatkan CPU usage. Terus bandwidth-nya juga bisa turun. Dan ini kenapa dia bisa turun semua itu karena dibanjiri dengan request ICMP. Ini juga merupakan serangan DDoS yang paling sederhana. Nah, sebelum itu router yang saya serang ini itu punya RAM 32 MB, terus CPU-nya 650 MHz. Jadi ini contoh virus yang saya buat. Jadi ini nanti tinggal di run. Jadi virus yang saya buat ini adalah dia akan ngeping router saya 102.102.121 dengan size 65 kilo per paket tiap 1 milisecond jumlah 1. Kenapa saya nggak pakai Mint? Karena kalau kemarin saya coba pakai Mint itu ada delay time-nya, jadi nggak secepat ini. Kalau 1 milisecond tiap paket kan 1 second bisa sampai 100-200 paket per second. Jadi waktu saya coba itu kayak gini. Jadi ininya jalan, terus paketnya itu sampai 5.000 paket per second, 6.000 paket per second. CPU usage saya cuman karena saya coba ya di port Ethernet, jadi CPU-nya cuma 28%, 31%. Kayak gini per paketnya. Jadi kamu bikin batch file ya untuk ya, nembaknya. Oke. Virus sederhana. Katanya orang sih. Oke. Terus gimana cara bertahannya? Jadi habis virus ini dilancarkan, gimana cara bertahannya adalah tinggal blok aja ICMP-nya. Jadi pakai action drop terus langsung di blok. Nah, nanti paketnya yang terblok akan terekam di sini. Ada 6.236 paket. Nah, tapi kalau kita ngedrop ICMP di input, bisa nggak ngeping di Google? Itu bisa pasti. Karena kalau kita ngeping di Google, maka kan paketnya forward bukan input. Jadi dia bisa lewat. Gitu. Tapi dia akan cuma ngedrop paket yang masuk di router. Jadi kita kelemahan firewall ini adalah kita nggak bisa ngeping routernya. Gitu. Nah, kalau udah dijalankan, itu nanti kayak gini. Jadi dia tadi dari 6.000 paket grafiknya, dia akan langsung turun drastis ke cuma 9 paket per second. Terus yang ini comment promnya nanti jadi kayak gini. Dia langsung nge-lag kayak gini. Loss semua. Kayak gitu. Perlu saya peragakan, Pak? Ya boleh, silakan, enggak apa-apa. Oke. Jadi ini
satu program ini, satu command prompt yang saya jalankan itu 500 paket per itunya. Jadi tak buka ini juga. Ini firewall-nya aku matikan dulu. Habis itu lihat di Ether 2-nya. Oke, ini 256 paket karena saya juga ke Zoom lewat router. Jadi nanti mungkin bakal delay. Oke, saya coba nyalakan satu-satu. Udah sampai 1000-an, 1200. CPU load-nya di sistem. Nah, CPU load-nya masih rendah. 18%. Ya. Nah, kenapa CPU-nya masih rendah? Karena yang saya tes ini adalah fast Ethernet, bukan Ethernet biasa. Jadi di portnya itu dia kecepatannya lebih tinggi daripada port biasa. Jadi meskipun float-nya tak perbanyak sampai beribu-ribu paket, CPU load-nya nggak akan terlalu bertambah banyak. Ya. Itu yang bikin ini sedikit lemah. Ini 20% aja, kurasa cukup. Terus saya nyalakan firewall, IP firewall, tak enable, paketnya langsung dari 3000 turun 300, 200, 280, 65 sampai stabil sesuai paket jalanin Zoom. Oke, gitu Pak. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Berikutnya lagi siapa? Hendrawan tadi itu Hendrawan ya? Iya, ya aku Pak. Pak. Siapa orang ini? Siapa lagi? Alif. Aku Pak. Tak share. Aku Pak. Iya. Nah. Oh iya Pak. Oke. Halo semuanya, halo Pak Yu. Nah, hari ini aku mau presentasiin tentang ping float. Nah, sebelum kita tahu ping float itu kita harus tahu DDoS atau kepanjangannya Distributed Denial of Service. Itu adalah sebuah percobaan penyerangan dari beberapa sistem komputer yang menargetkan sebuah server agar jumlah trafiknya itu sangat tinggi sehingga server tidak bisa menghandle request-nya. Nah, pada penyerangan ICMP float, resource target akan dibanjiri dengan request ICMP secara cepat tanpa menunggu respon dari respondernya. Nah, jenis serangan ini seperti semua bandwidth akan masuk maupun keluar terkena dampaknya sehingga mengakibatkan kelambatan sistem server milik korban. Nah, untuk caranya itu sama kayak Hendrawan tadi itu di sini pakai simple virus tadi itu yang buat ngeping tadi itu DDoS. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu tentang cara ngelihat trafficnya. Di sini aku pakai Ether 3. Kita ke menu interface, terus kita ke menu Ether 3. Nah, di slide ini tuh berfungsi untuk kita ngelihat trafficnya. Nah, kemarin yang saya coba itu untuk Ether 3 itu paketnya itu sekitar ada 2400 paket. Terus trafficnya juga tinggi. Terus si pilotnya yang saya capture itu 13%. Nah, kemarin saya coba itu bisa sampai sekitar 25% atau 22 sampai 25%. Nah, selanjutnya itu ini untuk setup firewall-nya. Di sini saya menggunakan simple firewall aja, yaitu menggunakan S-nya drop, chain-nya input. Nah, untuk protokolnya itu ICMP. Nah, sehingga untuk semua ping float tadi itu hanya kita bisa menggunakan satu firewall saja, yaitu sesuai dengan konfigurasi yang ada di layar semuanya. Oke, ini perbedaan sebelum dibeli firewall sama sesudah dibeli firewall. Nah, sebelum dibeli firewall itu trafficnya itu sangat tinggi, sedangkan jika kita sudah beli firewall, maka trafficnya akan dari tinggi akan perlahan-lahan akan menurun. Oke, sekarang saya coba share screen lagi. Saya share screen ya Pak ya? Yo. Oke, ini DDoS attack-nya. Coba buka lagi, saya buka berapa ini? Saya buka 5 lah, oke. 5 terus ke
interface meter 3. Nah, di sini trafficnya ada 3.000, 8.000 paket. Terus tadi ke sistem, terus resources. Ini CPU load-nya 23%. 24, 36. Coba kita buka lagi. Oke. Habis itu sekitar 22%. Nah, terus kita ke IP firewall-nya, IP firewall. Nah, terus firewall-nya kita nyalakan. Nah, kelihatan di sini kalau tadi yang awalnya tinggi, setelah kita nyalakan firewall-nya itu akan berlangsung-langsung menurun secara drastis. Nah, kayak yang ada di sini. Paketnya juga turun dari tadi jumlahnya sekitar ada 3.000, 8.000, sekarang cuma ada sekitar 30 paket, nggak sampai 100. Ya. Oke, cuma sekian aja sih Pak presentasi saya. Thank you, Pak. Oke, thank you. Ini sebentar ya, sekarang saya yang jangan presentasi dulu, bentar. Minta stop dulu aja recordingnya karena nanti kita pindah Zoom-nya ya, karena Zoom-nya tadi saya ternyata pakai akun saya. Ini pakai akunnya fakultas ya. Nanti kamu baca ke Smart Student lagi, saya kasih link yang baru ya. Oke, thank you. Bentar. Pak, ini sudah boleh saya stop share ya Pak ya? Yo, kamu stop share ya, guys. Thank you ya. Yo.